Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fadli Musyafa dengan NIM 05644537, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Purwokerto. Mohon izin saya di sini akan mengerjakan tugas satu, matkul algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Ade Rahmat Iskandar, Magister Teknik. Soalnya yaitu sebagai berikut. Soal pertama, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang yang pertama, algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5, dan yang kedua, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Setelah itu, ini adalah jawabannya, saya telah merangkum dan menjawabnya. Jawaban soal pertama, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Pengertian algoritma, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah dalam konteks pemrograman komputer. Algoritma menjadi fondasi utama sebelum menulis kode program. Tanpa algoritma yang jelas, pemrograman yang dibuat tidak akan terstruktur dan sulit untuk dikembangkan. Kata algoritma sendiri berasal dari nama matematikawan Persia, yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi yang hidup pada abad ke-9. Beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar dan memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika yang kemudian menjadi dasar pengembangan algoritma modern. Begitu. Dan seterusnya. Dan untuk soal yang kedua, yaitu sejarah Java dan perkembangannya. Awal mula bahasa Java. Bahasa pemrograman Java dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991. Awalnya proyek ini diberi nama Oak, yang diambil dari nama pohon oak yang ada di luar jendela kantor Gosling. Mohon maaf. Namun karena nama Oak sudah dipakai oleh perusahaan lain, maka namanya diubah menjadi Java, yang diambil dari nama kopi favorit tim pengembang, yaitu kopi Java dari Indonesia. Tujuan awal pengembangan Java adalah untuk membuat bahasa pemrograman yang dapat digunakan pada berbagai perangkat elektronik konsumen seperti TV, mesin cuci, dan perangkat lainnya. Konsep utamanya adalah Write Once, Run Anywhere, atau WORA, artinya program yang ditulis dalam Java dapat berjalan di berbagai platform tanpa perlu modifikasi, dan seterusnya. Dan saya juga telah mencantumkan 7 daftar pustaka di sini. Namun fokus utama saya ada di soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Di sini tertera buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu yang pertama, jika golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam, maka 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika 4 jam, maka 36% dari gaji pokok. Dan jika lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Saya telah membuat pseudocode-nya di sebelumnya. Saya berarti flowchart terlebih dahulu. Saya telah membuat flowchart-nya di website Draw.io. Kita langsung saja mengarah ke websitenya. Ini dia. Baik, yang pertama, saya memulai flowchart ini dengan simbol oval bertuliskan mulai, dan panah mengarah ke simbol paralelogram, yaitu zero genjang, untuk proses input golongan dan jam lembur. Setelah itu, panah mengarah ke simbol decision atau belah ketupat. Di sini bertuliskan golongan untuk menentukan golongan karyawan nantinya. Setelah ini entah akan menginput golongan A dengan gaji pokok 5 juta, atau menginput golongan B gaji pokok 6.500.000, atau menginput golongan C dengan gaji pokok 9.500.000. Nah, nanti berdasarkan hasilnya, kita lanjut ke proses
perhitungan gaji pokok dan lembur ke persegi panjang. Jadi setelah prosesnya nanti dari golongan nanti input, misal kita memilih golongan C, kita input gaji pokok dari golongan C ini. Nah, setelah gaji pokok di input, nanti kita input jam lemburnya, berapa jam. Entah itu yang 1 jam dengan presentasi 30% atau 2 jam dengan presentasi 32%, atau dan seterusnya sampai 5 jam, lebih dari 5 jam dengan presentasi 38%. Setelah itu kita melanjutkan prosesnya ke simbol persegi panjang ini, yaitu menghitung gaji lembur dengan cara gaji pokoknya dikali dengan persentase. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita menuju ke hasil akhir, yaitu hitungan totalnya gaji pokok ditambah gaji lembur. Dengan demikian, setelah itu di sini terdapat simbol paralelogram atau jajar genjang output dengan menampilkan total gaji yang telah dihitung tadi. Dan ini ditutup dengan simbol oval selesai. Gitu. Untuk flowchart dari saya. Jadi seperti ini. Nah, ini yang pertama, yang keduanya berarti membuat pseudocode. Pseudocode. Saya juga telah membuat pseudocode. Saya coba langsung lewat saya sudah mencobanya lewat ini programmis.com online Java program. Sebentar. Di sini saya telah mencobanya. Ini saya awalnya mengimport Java Util Scanner, yaitu nantinya menyeken semua program yang akan dimasukkan. Nah, setelah itu saya menginput sistem printnya, out printnya, yaitu yang pertama masukkan golongan A, B, atau C. Nah, setelah itu setelah saya menginput, jika di sini misal saya menginput B. Nah, sebentar, belum di-run ternyata. Nah, setelah saya menginput B di sini, nanti di sini akan keluar input lagi, output lagi maksud saya. Output masukkan jam lembur. Nah, ini jam lembur. Misal saya kan jam lembur sudah kita tuliskan di program di bawah sini. Tentukan persentase lembur. Untuk jam lembur sama dengan 1, yaitu 1 jam. Itu persentase lemburnya 30%, 0,30. Dan jika tidak jam lembur 2, yaitu 0,32 atau 32%, dan seterusnya sampai jam lembur yang lebih dari 5. Ini lebih dari 5, maka persentase lemburnya 0,38%. Nah, saya coba di jam lembur 5. Setelah itu langsung keluar hasil. Jadi di sini saya telah menginput gaji pokok. Jika golongan A gaji pokoknya adalah 5, dan else if golongan B gaji pokoknya 6.500.000, dan else if juga gaji pokoknya golongan C gaji pokoknya yaitu 9.500.000. Gitu. Setelah itu saya memasukkan juga kode hitung gaji lembur dan total. Double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur, dan setelah itu total gaji pokok ditambah gaji lembur setelah perhitungan itu. Dan setelah itu kita menuju ke output. Tadi sebelumnya saya menjawab dari output masukkan golongan, yaitu golongannya B, masukkan jam lembur saya menjawabnya 5, dan inilah hasil output dari perhitungan gaji. Untuk golongan B, gaji pokoknya yaitu Rp6.500.000 dan jam lemburnya 5 jam. Untuk si program ini menghitung gaji lembur dengan cara gaji pokok dikali persentase lembur. Jadi gaji pokoknya dikali dengan 38%. Jadi 6.500.000 dikali 38%. Jadi jawabannya adalah Rp2.470.000. Setelah itu keluarlah total penghasilannya dengan cara gaji pokok ditambah gaji lembur.
dengan keluar output total penghasilan di sini, yaitu Rp8.970.000. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak salah kata, dan kekurangan jawaban dari saya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Terima kasih banyak dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.